Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Philip lagi diserang oleh Cedric. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Philip dan Ray. Ray berkata, "Sepertinya kamu sudah lama mengenal Cedric. Kamu sudah tahu, aku tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Cedric dan aku dulunya berteman saat kami masih kecil. Kami dulunya anak lemah. Tapi hari di mana saat kami berhasil mendapatkan penghasilan stabil adalah saat aku mendirikan hotel ini. Akan tetapi, Cedric tidak pernah puas. Setelah bekerja, dia selalu melatih tubuhnya dengan berlebihan. Lalu, setengah tahun yang lalu, Cedric meninggalkan hotel. Setelah itu, dia sering berkelahi di jalan seperti orang gila. Menurutku, dia tidak mungkin bisa memenangkan perkelahian hanya karena dia melatih tubuhnya. Benar, Cedric awalnya selalu kalah. Perbedaan fisik dengan orang-orang yang ada di jalan terlalu jauh. Dia tiba-tiba jago dalam berkelahi. Lebih tepatnya, dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apa Cedric dari dulu sering memakai cincin? Cincin? Maksudmu cincinnya sering dia pakai akhir-akhir ini? Kayaknya dia mendapatkan cincin itu setelah menjadi ketua grup. Cedric dulunya juga tidak sadar itu kan? Benar, setelah meninggalkan hotel dia tiba-tiba berubah. Ray bergumam, apa mungkin saat Cedric berkeliaran di jalan, dia bertemu dengan pria yang ada di ruangan bawah tanah itu? Philip berkata, Cedric menjaga jaraknya denganku setelah dia keluar ke jalanan. Meskipun aku memanggilnya, dia tetap saja mengabaikanku. Dan terkadang dia menatapku dengan emosi. Dan dia tadi mencoba untuk membunuhku. Ray bergumam, warnanya merah muda. Itu adalah sedih dan duka. Ray berkata, apa kamu mau mencoba untuk membicarakan soal ini dengan Cedric? Berbicara dengan dia. Dia kan teman lamamu. Kamu tidak mau berbaikan dengan dia? Tentu saja kalau aku bisa. Kalau begitu, datanglah ke pertarunganku. Setelah pertarungan kami selesai, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi itu mustahil. Aku tidak bisa masuk. Cuma mereka yang berafiliasi dengan 3 geng besar yang bisa masuk ke sana. Orang yang bukan siapa-siapa sepertiku tidak mungkin bisa masuk. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Cedric sudah tahu kalau aku akan membawamu ke sana. Benarkah? Aku tidak percaya kamu melakukan sejauh ini. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Syarat pertama adalah kalau aku kalah, Cedric akan membunuhmu di depan semua anggota geng. Apa? Membunuhku di depan semua orang? Iya. Kalau Cedric menang, kamu bakal mati. Kenapa kamu takut? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku tidak mungkin kalah melawan Cedric. Ray bergumam, kalau Philip berutang budi padaku karena ini, berarti dia tidak punya pilihan selain membantuku. Philip berkata, baiklah, aku akan ikut denganmu. Pilihan bagus. Dan ada sesuatu yang harus kamu lakukan saat kita sudah berada di sana. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kamu akan mengatasi rasa takutmu? Philip, aku sedang membuat proposal bisnis. Ini adalah kesempatan kita untuk meraup keuntungan besar. Philip bergumam, dia ada benarnya juga. Tapi penonton duel ini berasal dari 3 geng besar. Pemimpin geng lainnya
Jennifer dan Lawson juga pasti akan muncul. Dengan demikian, akan ada sejumlah besar modal yang fantastis. Namun, bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana, apakah kami mampu keluar dengan selamat setelah itu? Ray berkata, kita hanya harus mengalahkan Cedric. Mungkin ada ratusan dari mereka, dan sisanya tidak akan jadi masalah. Suatu kehormatan bisa bekerja dengan Anda, Presiden Ray. Mengapa kita tidak mulai dengan menuliskan kontraknya? 2 hari telah berlalu. Di sana diselenggarakannya Ray versus Cedric hari pertempuran. Dan di sana juga ada ketua grup Jennifer dan Lawson. Dan para penonton pun mulai memasang taruhan mereka. Di sisi Ray, dia bergumam, merah dan emas, kegembiraan dan keserakahan. Cedric berkata, apa kamu datang sendirian? Bagaimana dengan janji kita? Apa kamu mengabaikan peringatanku? Jangan khawatir, dia akan datang tepat waktu. Tidak lama setelah itu, Philip pun tiba. Para penonton pun mulai bertanya-tanya, kenapa Philip berada di sana? Cedric berkata, Philip adalah tamu yang aku undang ke sini. Aku memikirkan pertunjukan yang menyenangkan untuk menghibur kalian semua setelah pertempuran ini selesai. Benar kan, Philip? Itu benar. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Tunggu, aku akan ikut taruhan juga. Totalnya 2.240.000 siling. Aku akan mempertaruhkan semua asetku untuk Ray. Kita dilihatkan 2 hari yang lalu. Saat itu tentang rencana Ray. Di sana Philip berkata, mempertaruhkan semua asetku untukmu. Iya, semua taruhan akan ditunjukkan untuk Cedric dan bukan pada orang luar sepertiku. Lalu kalau aku mempertaruhkan segalanya yang kumiliki padamu, semua orang akan mulai bertaruh karena keserakahan. Kita beralih di situasi sekarang. Di sana para penonton pun mulai berebut untuk bertaruh pada Cedric. Di sisi Cedric, dia berkata, kamu yang menyuruhnya melakukan itu. Kamu hampir benar. Aku akan dengan senang hati menyambutmu kalau kamu akan memberiku uang juga. Setelah itu pertempuran pun dimulai. Dengan tiba-tiba Cedric langsung menyerang Ray. Akan tetapi serangan Cedric bisa dihindari dengan mudah oleh Ray. Ray bergumam, dia lebih cepat daripada sebelumnya. Namun gerakannya lebih ceroboh. Akan aku patahkan lengannya dengan satu gerakan. Sebelum serangan Ray mengenai tangan Cedric, Cedric sudah mundur ke belakang untuk menghindari serangan Ray. Cedric berkata, kamu cukup hebat juga, Ray. Kamu adalah orang yang menyenangkan. Kalau aku jadi kamu, aku akan bertarung dengan niat membunuh. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dan mereka mulai saling menyerang. Para penonton berkata, mereka berdua gila. Mereka hebat dalam bertarung. Di sisi Philip, dia bergumam, tidak satupun dari mereka mau mengalah. Karena jika tidak, mereka akan harus menjadi abu. Di sisi pertarungan, di sana Cedric mau nendang Ray, tapi masih bisa dihindari. Ray bergumam, menghadapinya secara langsung hanya membuang-buang energi. Untuk saat ini aku akan menjatuhkannya. Dengan tiba-tiba Ray langsung mendorong Cedric. Cedric berkata, kamu pikir aku akan membiarkanmu berbuat sesukamu? Dengan tiba-tiba Ray langsung melempar Cedric. Para penonton pun mulai membicarakan Ray. Kamu lihat itu, kekuatan itu bisa menghancurkan tulangmu. Bagaimana mungkin orang sekecil itu sekuat ini? Apa mungkin Hunter itu lebih hebat dari yang aku kira?
Bukankah Kedrik akan kalah jika terus begini? Dan di sana Kedrik mulai berusaha untuk berdiri kembali dengan aura merah yang menyala. Kedrik berkata, "Tidak mungkin aku kalah." Kedrik pun mulai kembali menyerang Ray. Untung saja serangan Kedrik masih meleset di samping Ray. Ray bergumam, "Setiap serangannya sangat berat. Jika terus begini, ini tidak akan berakhir. Aku tidak bisa sepenuhnya menahan dampaknya dengan protective barrier." Ray mengingat kata-kata dari Neil. Biasanya berat badan menentukan hasil dalam pertarungan tinju. Namun ada cara untuk mengatasi perbedaan berat badan. Itu adalah sebuah kunci sendi. Dengan tiba-tiba Ray langsung mendekati Kedrik dan langsung mengunci pergerakan Kedrik. Kedrik berkata, Lepaskan aku." Menyerahlah dan terima kekalahan." Dengan tiba-tiba cincin Kedrik bersinar dan Kedrik pun mulai bisa bangun. Ray bergumam, dia akan berakhir menghancurkan tubuhnya sendiri. Dengan tiba-tiba Ray langsung menjatuhkan Kedrik. Dan setelah itu Kedrik pun sudah tidak sadarkan diri. Dan Ray pun mengambil cincin milik Kedrik. Dan Ray pun memenangkan pertarungan tersebut. Ray bergumam, dia tidak akan bisa bergerak setidaknya selama beberapa minggu. Dan tiba-tiba Kedrik sudah sadar dan kembali bangun. Dan dia berkata, "Ini belum berakhir. Aku tidak pernah kalah dalam pertarungan. Aku bukan orang lemah." Dengan tiba-tiba para penonton mulai melempari Kedrik. Kedrik bergumam, "Tidak, aku tidak lemah. Jangan melihatku seperti itu." Dan setelah itu, Kedrik memegang tong yang berisi api dan lalu melemparkan tong itu ke arah penonton. Kedrik berkata, "Itu benar. Aku akan membakar kalian semua menjadi abu." Apa dia sudah gila? Lari cepat, ada kebakaran. Sekarang tidak ada yang bisa meremehkanku. Dengan tiba-tiba, Kedrik terjatuh tidak sadarkan diri. Ray bergumam, "Kedrik tidak bisa bergerak. Jika aku mencoba menyelamatkannya, Philip dan aku juga bisa dalam bahaya." Dengan tiba-tiba, Philip mendekati Kedrik dan dia berkata, "Ray, ayo keluar bersama Kedrik." Apakah Ray, Philip, dan Kedrik bisa keluar dari tempat tersebut? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.